Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Nelly dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, Bu Nili akan menjelaskan tentang pelajaran yang pertama. Minggu kemarin, Bu Nili sudah memberikan video pelajaran yang pertama, yaitu indahnya saling menghargai, Quran Surat Al-Kafirun, dan cara menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surat Al-Kafirun. Dalam pembelajaran ini, tujuannya adalah satu, siswa mampu membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Kafirun, dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu menulis kalimat dalam Quran surat Al-Kafirun. Yang ini anak-anak sudah kumpulkan sama Bu Nelly kemarin, dan sudah Bu Nelly nilai dan sudah dimasukkan ke dalam daftar nilai. Yang ketiga, siswa mampu memahami isi kandungan dari Quran Surat Al-Kafirun. Jadi, anak-anak tidak hanya bisa membaca, tapi anak-anak juga bisa menulis kalimatnya dan memahami isi kandungannya. Perhatikan. Yuk. Mari kita belajar membaca Quran Surat Al-Kafirun. Nah, bisa diperhatikan, sebelum kita membaca Al-Kafirun, surat Al-Kafirun, membaca Al-Quran, usahakan untuk selalu membaca ta'awudz, yaitu ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang coba didengarkan cara membaca Quran surat Al-Kafirun dengan baik dan benar sesuai makhraj dan tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Nah, cara membaca Al-Quran yang benar itu harus sesuai dengan makhrajnya. Makhrajnya itu sesuai dengan huruf keluarnya huruf. Seperti ini bacanya ko. Nah, kemudian selain itu juga harus sesuai dengan bacaan tajwidnya. Nah, coba perhatikan bacaan tajwid dari Quran Surat Al-Kafirun. Anak-anak belajar tentang baca tulis Al-Quran. Sekilas aja ya. Coba ini. Qul ya ayyuha. Di sini ada huruf mad, alif. Kemudian di sini ada harokat, ini harokat panjang. Ini namanya adalah hukum bacaan tajwidnya mad jaiz munfasil. Yang kedua, ada alif lam, di sini ada sukun dan bacanya secara jelas Al-Kafirun. Nih, alnya namanya Al-Qamariyah. Al-Ka ini nomor 3. Ini ada harokat fathah panjang, ini namanya mad tabi'i muqaddarah. Kemudian
Lihat, ini al-kafiruna. Sini dibaca waqaf, berhenti, ada huruf mat yaitu wawu sukun, kemudian diwaqafkan, berhenti, al-kafirun. Ini namanya mad arid lis sukun. Kemudian perhatikan lagi yang kelima, la a'budu. Di sini ada sama seperti yang di depan, ya ayyuha. Ini namanya bacaan majais munfasil. Anak-anak harus ingat jumlah huruf mat yaitu ada 3, alif, ya, dan wawu. Nah, di sini ada huruf alif, kemudian ada harokat panjang. Kenapa disebut majais? Karena ada huruf mat yang bertemu nih. Ada harokat panjang, ini namanya biasanya layar nih. Ini hukum bacaannya namanya majais karena di lain kalimat. Kalau bertemunya dengan hamzah itu namanya mad wajib muttasil, dan bacaannya harus 2,5 alif atau 5 harokat. La a'budu ma, ini namanya mad tabi'i. Kemudian ta'budun, ini seperti tadi namanya mad arid lis sukun karena ada huruf mat, ada waw sukun, di depannya ada harokat dhammah, kemudian diwakufkan, namanya mad arid lis sukun. Nah, ini nanti hukum bacaannya sampai nomor 6 ada banyak sekali. Anak-anak nanti coba dipelajari di rumah, seperti ini sama. Nah, ini majais. Kemudian ini juga majais. Satu lagi nih, nomor 9, antum. Agak dengar antum. Non sukun bertemu tak. Namanya hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Sampingnya antum abiduna. Di sini ada mim sukun bertemu dengan ain, bacaannya harus jelas, antum abiduna, namanya idhar safawi. Nah, di sini lihat masih banyak lagi. Nanti kalau di rumah anak-anak bisa melihat buku tajwidnya, belajar tentang tajwid biar paham. Ini juga sama majais. Kemudian ini majais fasil, ini ada dhammah tanwin bertemu mem, namanya idgham bi gunnah. Abatum ada dal sukun bertemu tak, namanya idgham mutajanisain. Kemudian ini juga majais, ini nun sukun bertemu tak, namanya ikhfa hakiki. Ini idhar safawi, ini juga majais. Lakum dinukum, mim sukun bertemu da, idhar safawi. Mim sukun bertemu wawu, idhar safawi. Waliyadin. Nah, ini namanya bacaan mad arid lis sukun. Nah, nanti anak-anak bisa pelajari lagi di buku tajwidnya supaya anak-anak lebih paham dan terbiasa membaca Al-Quran sesuai dengan hukum bacaan tajwid. Sekarang perhatikan lagi arti dari surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, ayat yang terakhir penegasan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, dari arti ini anak-anak bisa sedikit tahu ini tentang apa ya, Quran surat Al-Kafirun. Nah, perhatikan isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun menjelaskan tentang toleransi dalam beragama. Maksudnya di sini adalah
Toleransi dalam beragama itu kerjasama dalam beragama, saling menghargai agama yang satu dengan agama yang lain. Seperti di Indonesia sekarang ini, kita memiliki berbagai macam agama, kita harus saling menghormati, menghargai satu sama lain. Nah, orang yang berbeda agama harus saling menghargai, menghormati, bertoleransi satu sama lain, baik dalam hal beribadah maupun dalam keyakinan. Selain itu, toleransi beragama juga boleh diterapkan dalam bidang apapun, seperti dalam perdagangan, dalam pendidikan. Namun, ada pengecualian. Tidak diperbolehkan toleransi beragama dalam hal keimanan atau akidah. Tadi di dalam surat Al-Kafirun juga sudah jelas, untukmu agamamu, untukku agamaku. Kamu beribadahnya di tempat ibadah kamu, aku pun beribadah di tempat ibadah aku. Tidak ada saling mencampuri atau saling mencela satu agama dengan agama yang lain. Nah, kemudian kesimpulan dari Quran surat Al-Kafirun, kandungan dari surat Al-Kafirun adalah 1. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 114 surat, dan Quran surat Al-Kafirun adalah yang ke-109. Yang kedua, surat Al-Kafirun diturunkan di Makkah, makanya dinamakan surat Makkiyah. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Kemudian surat Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Yang kelima, asbabun nuzul atau sebab musabab diturunkan surat Al-Kafirun karena adanya penawaran dari kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW untuk menyembah Tuhan mereka, dan sebaliknya mereka akan menyembah Allah. Kemudian ditegaskan bahwa Nabi tidak mau mengikuti ajakan orang kaum kafir Quraisy karena termasuk adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Di situ ditegaskan, kemudian penolakan itu ditegaskan oleh Allah dengan turunnya surat Al-Kafirun, yang ayat terakhir dijelaskan, untukmu agamamu, untukku agamaku. Kamu menyembah Tuhan kamu, aku pun menyembah Tuhanku. Tidak ada saling kerjasama dalam hal akidah. Kemudian isi kandungan surat Al-Kafirun intinya adalah tentang toleransi beragama, saling menghargai agama satu dengan agama yang lain, karena toleransi dalam beragama diperbolehkan dalam bidang apapun kecuali dalam hal akidah atau keimanan. Nah, anakku, demikian yang beliau sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan kalian paham dan bisa mencontoh dari penjelasan surat Al-Kafirun, karena di dalam sekolah kita juga kita ada yang berbeda agama, kita harus saling menghormati dan menghargai. Cukup sekian dari penulis, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.